Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakkur, tadabbur, tasyakur. Alhamdulillah. Masih dalam program pembelajaran untuk Madrasah Tsanawiyah. Para peserta didik yang baik, yang soleh dan solihah, kali ini kita akan mencoba membahas pelajaran akidah akhlak untuk kelas 7 semester kedua, yaitu tentang akhlak tercela kepada Allah, riya, dan nifaq. Adapun kompetensi dasar untuk bab ini adalah yang pertama, menghayati akhlak tercela yang dilarang oleh Allah berupa riya dan nifaq. Yang kedua, memahami pengertian, dalil, ciri-ciri dan dampak negatif sifat riya dan nifaq. Yang ketiga, mengamalkan berperilaku ikhlas sebagai implementasi menghindari akhlak tercela, riya, dan nifaq. Yang keempat, menyajikan contoh cara menghindari perilaku riya dan nifaq. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah: pertama, menjelaskan pengertian riya dan nifaq. Yang kedua, menunjukkan contoh dalil nakli dan akli tentang riya dan nifaq. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang termasuk kategori riya dan nifaq. Yang keempat, menyajikan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan perilaku riya dan nifaq. Yang kelima, memahami dampak-dampak negatif akhlak tercela riya dan nifaq. Kemudian yang terakhir adalah mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifaq serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta didik yang baik, yang soleh dan solihah, bagi yang baru bergabung dengan channel Kusnadi Halim, silakan untuk mensubscribe channel Kusnadi Halim agar tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran yang ada di channel Kusnadi Halim. Baik, sekarang kita langsung ke materi. Selamat mengikuti. Kita awali dengan pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah, riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Sedangkan dalil untuk riya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 142, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya'in." Artinya, Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar dzarrah. Al-Hadits. Jadi, alangkah meruginya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka, bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya.
Riya dibagi kepada dua macam. Yang pertama adalah riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Yang kedua adalah riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembangunan musola Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000. Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu loh. Itu kan riya toh itu namanya. Iya toh? Hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah. Itu saya itu. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, baru sempat ngasih sekarang. Ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya mas. Lalu, apa saja akibat negatif dari sifat riya? Yang pertama adalah menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Lalu, bagaimanakah kita agar terhindar dari sifat riya? Yang pertama adalah memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan dari siapapun. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Yang keenam, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan. Para peserta didik yang baik, yang soleh dan soleha, itulah tadi sekilas tentang sifat riya. Pada video berikutnya kita akan membahas masalah nifaq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.